sertakan di sana ibadah sosialnya, memperbanyak sedekah. Jadi yang tadi merasa bersalah betul terobati. Kalau begitu ternyata ada jalan. Ada jalan bagi orang yang sadar pada usia tertentu bertobat. Maka dia kampanyekan. Dia kampanyekan di grup teman-temannya. Nah, entah grup apa namanya kali ya, grup apa itu teman-teman yang kampanyekan. Dia tahu mana orang-orang yang sama seperti dirinya di masa mudanya. Oh, ini ada solusi. Bagi yang dulu meninggalkan sholat ada solusinya. Nyebar kemana-mana, sampailah kemana-mana, ilmunya kemana-mana perginya, maka terjawablah itu persoalan. Jadi ini juga bukan berarti menggampangkan, meremehkan, meninggalkan sholat. Kamu nggak sholat, nggak dulu malas, oh nggak apa-apa, ntar juga kamu ada solusinya. Jangan begitu. Apa solusinya? Nanti kamu tobat, kemudian banyakin sholat sunnah, jaga jamaahnya. Enggak begitu. Itu bagi yang sudah terlanjur. Jangan di depan ngomongnya, tapi di ujung. Bagi yang bertobat, kalau di awal ngomongnya dia akan melambat, akan meremehkan sholat itu. Nah, bagi yang nggak sholat jangan khawatir, nanti ada solusinya. Udah, orang itu agak sedikit merendahkan sholat itu. Itu termasuk dalam kajian adab. Adab dalam ibadah adalah menjaga nilai yang terdapat dalam satu ibadah itu. Nah, maka dijabarkan lebih luas lagi. Adab di yaumul jumu'ah, adab ketika berjamaah, adab ketika berwudu, kan ibadah semua. Adab ketika tilawatul Quran, adab ketika ada di masjid, adab ketika melaksanakan ibadah haji, adab ketika tawaf di Ka'bah, adab ketika sa'i, dan semuanya. Semua ibadah harus ada nilai adab yang dilakukan. Kalau enggak, dia hanya sekedar gugur kewajiban tanpa memberikan bekas kepada pelakunya. Jadi kalau ada dijaga, mura'atul adabnya dijaga, maka akan tumbuh dalam dirinya merasakan ibadahnya itu berkualitas dan mempengaruhi kehidupan. Nah, sekarang kita tanya diri kita, ibadah sholat kita ini ada nggak pengaruhnya dalam kehidupan kita? Itu pertanyaan besar. Ya nggak ngerti lah gimana maksudnya. Kita sholat, terus aktivitas, nggak ngerti kita jawabnya. Kalau orang tanya pertanyaan begitu, ada nggak pengaruh sholat ini dalam kehidupan sehari-hari? Mestinya ada, cuman gimana bentuknya? Nah, kalaupun dicari-cari ada. Pertama, bentuknya adalah apa nilai sholat itu? Diamalkan dalam kehidupan. Jadi dengan seseorang sholat semakin timbul dalam dirinya sifat jujur. Nah, dia jujur, dalam keadaannya jujur. Dalam pergaulan mengutamakan kejujuran. Nah, walaupun jujur ini berat ya, berat sekali. Nah, jadi begitu katanya, orang nggak jujur sama dengan berdusta. Sekali dia berdusta dan dia bergengsi dengan dustanya, dia akan dusta lagi, menutupi dusta berikutnya. Nah, kalau susah memahaminya bohong, kalau dusta susah bohong bahasanya. Orang yang bohong sekali, bohong terus, menutupi bohong berikutnya, kan gitu. Nah, jadi apa pengaruh dalam kehidupan? Nah, jujur, kemudian dia merasa muraqabatullah, senantiasa diawasi oleh Allah. Dimanapun berada, tetap dia merasa ada yang mengawasinya, nggak lepas kendali. Jadilah dia dalam pekerjaan dan perbuatannya, itu adalah yang Allah setujui, yang Allah ridhoi. Dia utamakan yang halal, utamakan yang thayyiban, utamakan yang bagus. Enggak sekedar halal, tapi halalan thayyiban mubarakah, halal, bagus, dan berkah. Banyak pilihan, banyak tawaran, banyak tantangan untuk memilih yang tidak halal. Hasilnya besar. Daripada melakukan perbuatan yang halal, pekerjaan halal, tapi hasil dikit. Nah, ini cobaan, tantangan.
ketika dia memilih sedikit tapi halal, berarti dia sudah benar ada pengaruh sholat dalam kehidupannya. Tapi kalau dia masih mengutamakan yang banyak secara duniawi, nggak peduli halal haramnya, berarti belum ada pengaruh sholat dalam kehidupan. Bertutur kata, berinteraksi sama tetangga, itu kan perlu kita jaga. Nah, bagaimana berbicara kepada anak, kepada teman sebaya yang lebih tua, seterusnya. Menjaga mura'atul lisan, menjaga lisan. Jadi kalau pertanyaannya ada nggak pengaruh sholat dalam kehidupan kita? Ada, dan harus ada. Kalau ada yang merasa belum ada pengaruh, cari cara bagaimana caranya supaya ada pengaruh. Jangan sampai sholat dilakukan tanpa ada bekas. Nah, Rasul menyebutkan orang yang rajin sholat nanti ada bekasnya. Wajahnya berseri, itu kalimat perumpamaan semua. Orang yang menjaga wuduknya di akhirat, anggota wuduknya bersinar, memancarkan cahaya. Tapi makna di balik itu adalah dalam kehidupan kesehariannya, yang sholat ini memancarkan kebaikan kepada sebanyak-banyaknya orang. Ada satu gerakan dakwah namanya gerakan dakwah marhamah. Marhamah ini sama seperti rahmatan lil alamin, mengedepankan kasih sayang, mengedepankan kebersamaan. Namanya GDM, gerakan dakwah marhamah. Bukan KDM. Kalau KDM apa itu? Nah, Bapak Aing ya. Nah, itu KDM. Ini GDM, gerakan dakwah marhamah. Itu perlu ditumbuhkan karena menimbulkan rasa kasih sayang sama-sama makhluk Allah, sama manusia. Itu hasil ibadah. Nah, terus puasa, apa hasil dalam kehidupan? Ya paling orang nggak susah menjawab. Apa hasil ibadah dalam kehidupan, ibadah puasa dalam kehidupan? Ya paling hasilnya berat badan berkurang gitu kali ya. Hasil puasa berat badan berkurang. Atau kebalikannya, berat badan nambah. Itu bukan itu maksudnya. Apa hasil puasa dalam kehidupan? Ya kembali kita kaji lagi, puasa itu apa sebenarnya? Pengendalian diri. Kayak tadi lagi, mengendalikan hawa nafsu, mengutamakan yang baik, meninggalkan yang buruk. Wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'is. Dihalalkan kepada kalian, kata Allah, yang baik-baik dan diharamkan yang buruk-buruk. Nah, itu namanya pengaruh puasa dalam kehidupan. Dia bisa mengerem, menahan dirinya karena sudah terlatih dengan pengendalian hawa nafsunya, sehingga tidak terikut arus kepada perbuatan yang buruk sekalipun menggiurkan dan menggairahkan. Dia tinggalkan semuanya. Nah, jadi semua ibadah itu ada efeknya dalam kehidupan. Itulah yang dimaksud dengan hasil sebuah ibadah. Dalam mengerjakannya kita menjaga adab-adabnya. Kemudian ada disebut dengan kesempurnaan ibadah itu justru pada yang terakhir tadi, pada adabnya. Dalam menegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika seseorang melupakan, mengabaikan adabnya, ini seperti sesuatu yang tidak sempurna. Nah, maka dibuatlah dalam kitab itu Adabul Insan itu, yang pertama dibahas adalah adab kepada Allah, kemudian dijabarkan dalam bentuk ibadah. Dan ibadah semakin banyak rumusannya, maka oleh karena itu kita perlu memahami selain rukun, syarat, membatalkan di mana yang sunnah, menjaga adab tadi. Karena ibadah nggak cukup rukun syarat, yang sunnah perlu. Kemudian etika dalam melaksanakan juga perlu. Jadi adab itu etika. Nah, sehingga muncul dalam diri seseorang, kelihatan ini orang ibadahnya benar. Dari mana kita melihatnya? Dari hasil setelah dia melaksanakan ibadah tersebut. Jadi ibadah ini tidak sekedar gugur kewajiban, tapi kita merasakan
ada kerinduan untuk melakukannya dari waktu ke waktu. Ya, kita alhamdulillah ketika datang panggilan sholat, nggak pernah kita merasa dah sholat lagi ini, nggak. Tapi kita merasa senang. Allah berikan kita kesempatan untuk kembali bersama-sama, berbaris yang rapi, menunjukkan kebersamaan, keberjamahan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ibadah sholat kita ini harus terus kita pertahankan, karena seiring dengan perkembangan zaman, perkembangan teknologi dan semacam-macam segala macamnya, ibadah kita ini sering dipertanyakan agar seorang muslim, seorang mukmin benar-benar menguasai ibadah yang dilakukan. Katanya rajin sholat, katanya ahli sholat. Ketika ditanya tentang sholat, dia nggak bisa jawab. Nah, kita perlu menguasai betul ibadah yang kita kerjakan. Apa memang pertanyaannya? Yang nggak bisa jawab itu. Nah, ini yang usul orang di luar kita. Saya bisa sebut ada satu program di dunia maya itu namanya Edis TV. Coba klik Edis TV, itu isinya mencela Islam semua, ya kan? Mencela ibadah kita. Dia bukan orang Islam, tapi dia membahas Quran. Dia bukan Islam, membahas sholat. Nah, macam-macam masalah ketuhanan. Dia bilang ini nggak bakal bisa adem kalau cara begini. Jadi kalaupun ada diskusi antar agama, petinggi-petinggi agama itu jangan didiskusikan tentang Tuhan, nggak bakal ketemu. Udah itu masing-masing kepercayaannya. Kalau mau diskusikan tentang program, apa program Islam tentang kehidupan? Bagaimana pandangan Quran tentang penciptaan alam semesta? Nah, itu kita bakal menang terus di situ. Kitab lain nggak ada yang sedetail Quran. Bagaimana uraian Quran tentang proses penciptaan manusia, detail sekali. Di surah Al-Mu'minun detail sekali. Jadi kalau ada diskusi tentang agama, jangan bahas masalah Tuhan. Nggak bakal ketemu. Ya, nggak bakal. Jadi makanya bahas program saja. Nah, mana kitab kalian? Apa programnya? Kita lebih sempurna, itu aja yang penting. Jadi belakangan begitu. Yang nggak mendalami Islam, nggak mendalami Quran, lama-lama terbawa arus pengaruh. Menurut dia ini, oh banyak yang login ke agama kami. Nah, log out dari Islam banyak, berarti login ke mereka. Padahal nggak begitu juga. Yang login ke kita itu banyak juga sebenarnya, tapi nggak diberitakan. Ya. Yang login ke kita itu banyak orang-orang paham, mantan-mantan pemuka agamanya login ke Islam. Bahasa lainnya mu'alaf. Nah, kalau log out, bahasa lainnya murtad gitu ya. Nah, itu bahasa kerennya. Dia udah log out dari Islam. Harus cakap sekali bahasanya itu. Sopan sekali ya. Nah, dia sudah login ke Islam. Nah, bahasa-bahasa komputer. Nah. Jadi itu. Jadi apa memang pertanyaannya yang kalian anggap kami nggak usah jawab? Iya, katanya ahli sholat. Kenapa kalau kita sholat ketika bangun dari ruku enggak bacanya Allahu Akbar? Kan sepele pertanyaan itu. Kok bacanya sami Allahu liman hamidah? Kenapa enggak Allahu Akbar juga? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa pas bangun dari ruku bacanya beda? Kok sami Allahu liman hamidah? Rupanya ada juga yang belum bisa jawab itu. Nah, apa jawabannya? Besok tanyakan ke pemateri ya, kan besok tentang sholat ya. Saya kurang adab saya kalau bahas itu karena ada bab khusus. Nah, jadi kita menguasailah dalam sholat ini, ibadah ini seluk-beluknya. Walaupun belum sempurna, tinggal kita menyempurnakannya. Sehingga benar-benar ibadah ini kita rasakan manfaatnya dan melakukannya dengan benar. Sehingga bisa membedakan. Sering saya ungkapkan harus bisa bedakan mana yang harus dikerjakan, mana yang boleh tidak dikerjakan dalam ibadah itu. Jangan sampai yang tadinya mestinya nggak harus dianggap harus, yang harus dianggap boleh tinggalkan, berantakan ibadahnya. Mana rukun, mana syarat harus paham. Nah, dianggap itu rukun, nyata bukan, dia kerjakan juga. Dianggap bukan rukun, tahunya rukun ditinggalkan.
menjadi batal. Maka ada buku-buku fikih kecil macam-macam itu membahas tentang ibadah dalam berbagai macam bentuknya. Nah, di semua ibadah, termasuk sholat, puasa, dan seterusnya, setidaknya kita bisa menguasai selain pelaksanaannya dan juga adalah nilai yang terdapat dalam ibadah itu. Maka itulah kunci dan puncak dari adab dalam beribadah itu. Puncaknya kita bisa meresapi, memahami. Pertama memahami, menghayati dan meresapi semua ibadah yang kita kerjakan sehingga tidak ada timbul keraguan. Kalaupun ragu boleh, dia bisa bertanya sampai hilang keraguannya. Karena dalam agama kita ini nggak boleh ada keraguan. Kalau dia bilang, saya ragu ini, mana yang benar? Itu lain. Dalam konteks bertanya, dalam konteks menemukan jawaban yang benar. Yang nggak boleh meragukan kebenaran agama. Saya dari kecil Islam kayaknya nggak benar deh Islam ini. Nah, itu meragukan itu. Nah, kalau sempat bicara begitu, wajib disyahadatkan ulang. Kalau dia masih mau. Saya nggak mau, saya mau nyari tempat lain aja yang lebih nyaman. Ya banyaklah pilihan di luar sana. Banyak pilihan. Ya ternyata nyaman di luar. Kenapa nyaman? Ya nggak ada sholat, subuh nggak harus bangun, puasa nggak mesti puasa, kan? Nah, nggak harus buang-buang duit berangkat haji. Bahasa mereka buang-buang duit. Sampai di sono entah ngapa-ngapain aja, nggak benar. Semuanya permainan-permainan, main lempar-lemparan, main kejar-kejaran, main peta umpet. Yang ngomong itu siapa? Orang kita juga. Di haji itu sebenarnya apa ya, cecek gitu ya. Nah, cecek. Main larian, Safa Marwah, balik lagi ngapain coba? Habis itu lempar-lemparan, kayak main-mainan. Kalau ada kita yang mengatakan begitu, rusaklah akidahnya. Jadi kita katakan itu orang nggak memahami hakikat ibadah. Ada hakikat ibadah, simbol, ada hakikat balik itu. Jadi kalau dia mengatakan haji itu main-mainan aja, mencium-cium hajar aswad menjadi tujuan, itu nggak benar. Kita mengatakan mencium hajar aswad bukan tujuan. Adalah seorang perempuan memposting dalam Instagramnya, habis itu rame. Saya nyesal ini berangkat haji. Nyesal kan, orang ngantri lama dia nyesal. Saya diperlakukan tidak manusiawi, nggak senonoh depan Ka'bah. Jadi postingan dia ini langsung disambar sama orang-orang nggak suka Islam. Itulah Islam dia tuh. Emang apa kasusnya? Dia seorang perempuan berangkat haji sendiri tanpa mahram. Mungkin menggantikan, nggak tahu lah. Nah, sampai udah dekat Ka'bah, dia dipepet dari belakang, digencet dari depan. Masya Allah. Mau kemana mbak? Mau nyium hajar aswad. Nah, itu karena ilmunya nggak lengkap. Perempuan tidak dianjurkan mencium hajar aswad, batu hitam. Nanti nggak ada, bukan batu hitam, mencium orang hitam. Nah, dipaksakan, dia digencet lah ya. Nah, dia merasakan ada pelecehan. Bagian-bagian tubuh tertentu saya dipegang-pegang orang-orang itulah. Diposting. Nah, apa kata orang? Itu gimana sih? Depan Ka'bah kok begitu? Nah, saya bilang lebih dari itu juga ada. Depan Ka'bah ada yang hilang duit. Macam-macam. Nah, terus bagaimana? Apa sebenarnya yang terjadi? Nah, itu pengajaran buat perempuan ini bahwa nggak wajib nyium hajar aswad itu, nggak dipaksakan. Perempuan sangat tidak dianjurkan. Jangan merasa saya pulang umroh nggak sempurna ini. Kenapa sempurna? Nggak sempat nyium hajar aswad. Enggak, itu bukan rukun. Nggak harus juga. Kalau mendatangkan banyak mudarat, tinggalkan. Ini bukan rukun. Rukunnya itu memulai tawaf dari sisi hajar aswad. Dia jauh nggak apa-apa, kasih isyarat. Nah, bisa mencium setelah tawaf, silakan. Kalau memang aman, kondisinya terkendali dan kondusif. Kalau nggak, jangan. Jangankan perempuan kita, laki-laki kita pun kalaupun nggak kuat berjuang nggak bakal bisa mencium itu. Lawannya orang gede-gede. Nah, orang udah ngantri dari sejak sudut rukun Yamani, udah mulai ngantri orang.
Nah, kita mau nerobos nggak bakal bisa. Nah, apalagi perempuan, dia tergencet dia. Bukan sengaja, memang dia datang ke tempat begitu, mengkondisikan posisinya tergencet ya, diposting. Nyesal saya berangkat haji. Itu bahasa terakhir. Kalimat itu diambil orang, nyesal berangkat haji. Lihat tuh. Nggak ada manfaatnya haji itu. Nah, buang-buang duit, ngantri lama, sampai sana cuma main-main doang. Nah, bagi yang nggak bisa meresapi nilainya,